Social media marketing adalah proses membuat konten yang sesuai dengan platform media sosial tertentu untuk mendorong keterlibatan audiens sekaligus mempromosikan bisnis. Sebelum berkenalan lebih jauh dengan social media marketing, yuk kita pahami dulu tujuan dari social media marketing. Untuk mengukur keberhasilan dalam social media, terlebih dahulu untuk menemukan tujuan atau key objective terkait dengan dilakukannya social media marketing. Terdapat beberapa tujuan yang beragam pada saat social media marketing dilakukan, yaitu pertama, membangun brand awareness. Kesadaran audiens terhadap sebuah brand dapat mempersingkat proses penjualan, terutama jika sebuah brand dapat memberikan persona yang berkesan melalui sosial medianya. Persona dari sebuah brand dapat dikembangkan melalui konten, promosi yang dikhususkan untuk target audiens, atau cara berkomunikasi yang sesuai dengan sosio-demografis audiens. Yang kedua, meningkatkan social community dan target audiens yang akurat. Konten yang dibuat dengan unik dan relatable dapat meningkatkan audiens yang sesuai dengan target marketing. Ketiga, menguatkan strategi engagement untuk meningkatkan loyalitas customer. Penting bagi sebuah brand untuk menciptakan hubungan jangka panjang dengan audiens. Lebih baik lagi jika dapat terlibat dengan audiens yang memiliki tingkat kredibilitas atau pengaruh tertentu di antara audiens lainnya. Keempat, memantau consumer feedback. Penting untuk menangkap opini konsumen tentang produk yang relevan dan mengukur kepuasan mereka dari waktu ke waktu, agar kita bisa mendapatkan komentar yang valid dan jujur mengenai produk yang sudah pernah dirasakan langsung oleh customer. Yang kelima, ubah followers di social media menjadi qualified leads and new business. Konten-konten yang dibagikan di sosial media pada akhirnya seharusnya dapat mengarahkan audiens yang tadinya hanya sebagai followers menjadi konsumen. Setelah mengetahui beragam objektif pada social media marketing, selanjutnya kamu perlu memahami KPI atau Key Performance Indicator dari setiap objektif social media marketing. Setiap objektif memiliki KPI yang berbeda, maka dari itu jangan sampai salah menganalisis KPI-nya ya. Yuk langsung kita mulai pembahasannya. Pertama, objektif membangun brand awareness memiliki KPI sebagai berikut. Pertama adalah mentions, menjelaskan mengenai berapa kali nama brand muncul dalam percakapan media sosial dan berapa kali percakapan tersebut dibagikan. Yang kedua adalah impressions, menjelaskan mengenai berapa kali konten dilihat oleh audiens. Yang ketiga adalah reach, menjelaskan mengenai berapa banyak konten menjangkau audiens. Yang keempat adalah social sessions, menjelaskan mengenai berapa banyak yang datang untuk profile visit, mengunjungi website, melihat blog post, dan sebagainya. Yang terakhir adalah share of voice, menjelaskan mengenai volume mention yang diterima oleh suatu brand versus volume mention brand kompetitor yang relevan. Kedua, objektif meningkatkan social community dan target audiens yang akurat memiliki KPI sebagai berikut. Yang pertama, community performance, menjelaskan mengenai jumlah fans, followers, atau subscriber yang dikelompokkan berdasarkan channel media sosial. Yang kedua, ada community progression, yang menjelaskan mengenai tingkat pertumbuhan followers oleh channel media sosial. Lalu yang ketiga ada share of community voices yang menjelaskan mengenai jumlah followers dibandingkan dengan jumlah followers kompetitor. Lalu yang terakhir ada social visits yang menjelaskan mengenai pengunjung yang datang ke akun media sosial yang berasal dari website atau blog suatu brand. Ketiga, objektif menguatkan strategi engagement untuk meningkatkan loyalitas customer memiliki KPI sebagai berikut. Yang pertama, interaction performance yang menjelaskan mengenai jumlah interaksi seperti likes, retweet, share save, dan sebagainya, dan juga jumlah komentar. Yang kedua, ada evolution of the interactions yang menjelaskan mengenai tingkat pertumbuhan interaksi. Yang ketiga, publication performance yang menjelaskan mengenai jumlah pesan yang menghasilkan jumlah interaksi yang lebih besar dari ambang batas yang telah ditentukan. Lalu yang terakhir ada influencer population yang menjelaskan mengenai jumlah influencer dan brand ambassador sebagai persentase dari ukuran komunitas.
Keempat, objektif memantau customer feedback memiliki KPI sebagai berikut. Yang pertama, brand perception, menjelaskan mengenai sentimen yang terkait dengan brand dan produknya, terutama dibandingkan dengan kompetitor. Yang kedua, evolution of perception, menjelaskan mengenai persentase sentimen positif versus sentimen negatif customer dari waktu ke waktu. Yang ketiga, reputation score, menjelaskan mengenai sentimen yang terkait dengan brand dibandingkan dengan ukuran komunitas dari setiap ulasan atau review. Lalu yang terakhir ada respon performance, menjelaskan mengenai tingkat respons terhadap interaksi media sosial. Keempat, objektif ubah followers di social media menjadi qualified leads and new business memiliki KPI sebagai berikut. Yang pertama, number of leads from social media, menjelaskan mengenai audiens dari social media yang potensial menjadi konsumen dan diintegrasikan ke dalam platform Customer Relationship Management atau CRM. Yang kedua, ada lead growth from social media, menjelaskan mengenai tingkat pertumbuhan konversi dari social leads ke sales leads. Nah, itulah dia penjelasan mengenai KPI untuk setiap objektif dari social media marketing.